Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelapa sawit yang berlimpah. Amin. Oke, pertama-tama kami ucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Oke, kembali lagi di video kami teman-teman. Di sini kita akan membahas sedikit tentang fungsi janjang kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah menjumpai tumpukan-tumpukan janjang kelapa sawit seperti ini di lahan perkebunan sawit. Jadi kebetulan teman-teman, saya lokasinya ini berada di salah satu kebun plasma yang ada di Kabupaten Berau yang bermitra dengan perusahaan. Jadi biasanya di lahan seperti ini biasanya disimpan janjang-janjang seperti ini teman-teman. Setelah masuk perusahaan biasanya janjang-janjang itu akan dibuang ke lahan perkebunan sawit. Nah, di situ kita akan bahas apa sih fungsi janjang ini, janjang kelapa sawit ini untuk perkebunan kelapa sawit. Oke, kita lihat teman-teman, di sini ada tumpukan-tumpukan. Di sebelah sana lagi ada juga tumpukan-tumpukan janjang kelapa sawit. Di sini kita akan coba membahas apa sih manfaatnya ini untuk kelapa sawit yang ditanam. Jadi biasanya memang teman-teman, perusahaan itu ketika sudah buahnya itu sudah diambil, janjangnya itu akan dimanfaatkan lagi dan tidak akan dibuang kembali. Itu akan dimanfaatkan kembali untuk ditaburkan atau disebarkan di lahan perkebunan sawit. Tujuannya apa sih itu? Kita akan bahas penuh pada video kali ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Jadi kami sebagai petani juga akan men-share juga apa sih manfaatnya ini janjang kelapa sawit ini disimpan di perkebunan kelapa sawit. Jadi tujuannya sebetulnya ini adalah bisa bermanfaat sebagai pupuk kompos juga teman-teman. Jadi karena apa? Karena memang janjang-janjang kelapa sawit ini ketika sudah membusuk itu akan menyuburkan tanah, otomatis eh, tanah yang ada di lahan perkebunan sawit itu akan menjadi subur. Insya Allah nanti akan berdampak kepada hasil pada kelapa sawit itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang sudah misalnya menjual kelapa sawit masih ada janjangnya, jangan dibuang teman-teman, itu bisa dijadikan pupuk. Jadi kita simpan di antara kelapa sawit kita seperti ini. Jadi setiap antara kelapa sawit satu dengan yang kelapa sawit yang ini itu disimpan janjangnya ini, ditumpuk janjangan-janjangannya ini. Apa fungsinya? Itu berfungsi sebagai pupuk alami untuk tanaman kelapa sawit. Kita lihat lagi di sebelah sana teman-teman. Jadi di setiap pertengahan antara kelapa sawit satu dengan yang lain itu dikasih tumpukan janjang seperti ini. Jadi tujuannya ini adalah secara alami bisa menjadi pupuk bagi kelapa sawit yang ditanam dan insya Allah akan bermanfaat pada kelapa sawit kita dengan hasil yang melimpah teman-teman. Di sebelah sana juga teman-teman. Jadi setiap antara pokok kelapa sawit itu dikasih tumpukan-tumpukan janjangan seperti ini. Jadi fungsinya ini adalah sebagai pupuk alternatif, pupuk alami yang tentunya bisa dimanfaatkan kembali oleh kelapa sawit. Itu namanya pertanian berkelanjutan. Jadi apapun limbahnya kelapa sawit ini akan kembali digunakan, yaitu dalam bentuk pupuk seperti ini teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertukar pikiran tentang kelapa sawit, silahkan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan meresponnya dan insya Allah juga di situ sebagai ajang bertukar pikiran. Semoga kelapa sawit kita ini berbuah melimpah, amin ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman dan di share kepada
teman-teman yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.